Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Berhati-hatilah di sepanjang jalan. Jika Anda memiliki waktu luang atau merasa kesepian, kamu dapat datang dan mencariku. Setidaknya aku bisa bicara denganmu, ucap Di King memandang King Sui. King Sui mengangguk. Dia melirik papan nama kediaman klan Di, sekali lagi, seolah-olah dia sedang memastikan bahwa Di King telah tiba di rumah sebelum dia pergi. Helian Wei menatap punggung King Sui, matanya menyipit. Jangan mencari masalah dengannya, atau kau akan mati tanpa arti. Di King memperingatkan saat dia menuju pintu utama klan Di. Mengapa saya harus mencari masalah? Bukankah kita teman? Dia mengungkapkan pandangan yang mengisyaratkan sebelum mengikuti Di King masuk ke dalam kediaman klan Di. Karena fakta ini adalah kota 7 bintang, King Sui tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, ini adalah tempat kediaman Raja Tyrant Langit berada. Negara 7 bintang sangat luas dan ada populasi puluhan miliar. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk menemukan seseorang dari kediaman Raja Tyrant Langit. Namun, King Sui masih memutuskan untuk pergi. Lagi pula, tujuan pertamanya adalah mencari peluang untuk mencapai terobosan. Kembali ke negeri Qinghai, King Sui telah menerima peta kasar benua tengah dari Qianyu Dingjun. Pada akhirnya, King Sui memutuskan untuk melihat-lihat di beberapa negara di dekatnya. Negara Laut Giok ini adalah negara pertama yang King Sui putuskan untuk dikunjungi. Ini karena dia telah mendengar tentang keberadaan unik yang tinggal di sana. Negara Laut Giok kira-kira berjarak 2 negara dari negara 7 bintang dan negara Qinghai. Jika dia terbang bersama burung api, itu hanya akan memakan waktu sekitar seminggu untuk tiba. Mengkonfirmasi ke bawah arahnya, King Sui mengendarai burung api dan dengan cepat pergi ke arah negara Qinghai. Dia meninggalkan negara 7 bintang di malam hari. Di setiap wilayah tengah, kota-kota dipisahkan oleh sebidang tanah tandus. King Sui sekarang telah tiba kira-kira 100 li ke tanah tandus. Saudaraku, harap tunggu. Sebuah suara yang jelas terdengar. King Sui tersenyum dan menatap 4 elang harpi yang hitam pekat. King Sui tahu untuk sementara waktu orang-orang mengikuti di belakangnya, King Sui melambat secara bertahap dan tersenyum pada 4 pemuda di belakangnya. Itu adalah 4 pemuda yang bersama Helian Wei sebelumnya. Elang harpi dianggap sebagai binatang bermutasi, dan itu juga dianggap sebagai binatang iblis puncak Xiantian. Namun, kecepatan terbang dan daya tahannya sangat mencengangkan, itu biasa digunakan oleh anggota klan terkemuka. Namun, nilai elang harpi yang dijinakkan di pasar adalah sekitar 300.000 perak. 4 elang harpi diam-diam mengepung King Sui. Meskipun mereka hanya di tingkat puncak Xiantian, ketika sayap mereka dilebarkan, panjangnya sekitar 10 meter. Mereka jauh lebih kecil dari burung api King Sui. Kekuatan binatang iblis tidak diberi peringkat berdasarkan ukurannya. King Sui melirik keempat pria itu. Helian Wei tidak ada dan level keempat ini hanya sekitar kelas 5 Martial King. Mereka dianggap cukup baik untuk usia mereka. Aku ingin tahu apa tujuan kalian mengikutiku, ucap King Sui tersenyum dan melihat mereka. Tidak nyaman bagi kami untuk berbicara di sini. Ayo turun dulu, jawab pria muda dengan mata yang sangat cerah menyarankan. King Sui memandang pria muda itu dengan tenang dan kemudian berkata, aku tahu apa motif kalian semua mengikutiku. Tidak perlu memasang fasad lagi. Aku hanya akan mengatakan satu hal, jangan datang mencari kematian dariku. King Sui berbicara dengan santai saat dia tersenyum ke arah pemuda yang tampak cerdas itu. Kata-kata King Sui membuat yang lain mengerutkan keningnya. Itu karena mereka tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi King Sui, dan itu seperti dia adalah orang yang tidak memiliki tingkat kultivasi sama sekali. Tentu saja, mereka tidak akan begitu bodoh untuk berpikir bahwa King Sui tidak memiliki tingkat kultivasi sama sekali.
Karena saudara sangat lugas, saya akan langsung ke intinya. Tuan Muda Helian berharap Anda bisa menjauh dari Nona Diking. Akan lebih baik jika Anda dapat kembali ke benua Greencloud dan tidak pernah pergi lagi. Ucap pemuda dengan mata cerah menatap King Sui, tidak berkedip sedikit pun. Hahaha, idiot, aku sudah memberitahumu sebelumnya, namun, kau masih menolak untuk pergi. Kalian benar-benar tidak peduli dengan hidup kalian. Dasar sekelompok orang bodoh, ucap King Sui. Lakukan. Setelah menginstruksikan, pemuda itu tiba-tiba melepaskan segumpal benda hitam. 3 lainnya melakukan hal yang sama secara bersamaan, menciptakan suara swooshing dan ledakan. Sus sus sus, duum. Jaring berwarna hitam yang luar biasa jatuh dari langit, dan menuju ke arah King Sui dan burung api. Kabut hitam dengan bau aneh juga menyebar dengan sangat cepat. Energi alam, teriak King Sui. Hosh. Duum, gelombang energi alam yang kuat dikirim keluar dan gumpalan kabut hitam terpaksa menyebar keluar. Namun, jaring itu masih terus menurun. Energi spiritual yang kuat yang dilepaskannya memberitahu King Sui bahwa itu adalah harta karun. Membiarkan kalian hidup adalah dosa. Teriak King Sui melambaikan tangannya. Bush, ngung. King Sui mengeluarkan 100 kaisar langit ratu lebah dari alam valet jade immortal, mengeluarkan suara mendengung yang memekakkan telinga. Semuanya menyerbu dengan gila ke arah 4 pria berwajah pucat itu. Ah, teriakan kesakitan keras terdengar dari para pemuda tersebut. Bahkan elang harpi mereka memekik dengan panik, sayang sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan. King Sui dan burung api menghindari jaring besar yang tampak seperti giok hitam raksasa. Dia kemudian melihat keempat pria yang benar-benar musnah hanya dalam sekejap dan keempat elang harpi terbunuh, semuanya jatuh ke tanah. Ratusan dari lebah adalah binatang iblis tingkat martial king yang memiliki kecepatan tinggi dan unggul dalam racun. Tidak banyak kultivator di bawah level martial saint yang mampu menangkis serangan ratusan ratu lebah kaisar langit. King Sui memanggil mereka kembali, merasa puas King Sui menyuruh burung api turun. Sebelumnya, King Sui tidak secara paksa menangkis jaring berwarna hitam itu. Dia menatap jaring hitam yang telah mendarat di tanah, itu masih memiliki fluktuasi spiritual yang sangat kuat padanya. Namun, sekarang hanya gumpalan yang sangat kecil. Dia mengedarkan energi alam ke seluruh tubuhnya. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk mengambil gumpalan jaring ini. King Sui bingung bagaimana penggunaannya sampai dia merasakan aura darinya, seperti aura makhluk hidup. Hubungan ilahi. King Sui menatap jaring hitam di tangannya dengan heran. Ketika King Sui memegangnya, dia bahkan merasakan ritme spiritual yang dipancarkannya. King Sui merasa bahwa objek ini pasti sangat beracun. Tapi mengapa dia tidak bisa merasakannya sekarang? Teknik penglihatan surgawi. Setelah melihatnya dengan mata surgawinya, King Sui sangat gembira saat melihat namanya. Jaring laba-laba hitam. Sebuah jaring laba-laba beracun, harta legendaris yang dibuat dari mengembunkan kehidupannya ke dalam benang. Ini sangat beracun dan memiliki keuletan yang luar biasa dan karakteristik korosif. Ini tidak beracun dalam keadaan normal, tetapi setelah diresapi dengan kisiantian, itu akan mengaktifkan racun. Ukuran jaring laba-laba beracun Black Jade juga terkait dengan kisiantian yang diinfuskan, dapat dipupuk dengan racun dan ditempa dengan kisiantian. King Sui menyalurkan ki teknik penguatan kuno ke dalamnya, dan, segera, jaring laba-laba beracun Black Jade ditembak. Whoosh! Boom! Jaring laba-laba beracun Black Jade terbuka lebar dan menutupi 2 mayat elang harpi. Dengan sangat cepat, mereka dilarutkan menjadi genangan cairan gelap. Mengulangi proses, King Sui membuat mayat-mayat lain menjadi cair juga. Dia kemudian melompat ke burung api dan menuju negara Laut Giok. Berdiri di punggung burung api saat terbang dengan kecepatan tinggi, King Sui memegang jaring laba-laba beracun Black Jade dan terus melunakkannya tanpa henti dengan ki teknik penguatan kuno. Saat marah, dia lembut seperti air yang mengalir, dan ketika dia menyalurkan energinya, itu mirip dengan menembakkan laser. Oleh karena itu,
Ketika dia menahannya, jaring laba-laba beracun Black Jade tidak mengembang dan mengaktifkan racunnya. Setelah periode temper yang lembut, King Sui merasa bahwa jaring ini telah menjadi lebih kuat dan memiliki kemampuan ekspansi yang lebih besar. Sedangkan untuk racunnya, tidak mengalami perubahan apapun. Ini tidak aneh. Dia harus merawatnya dengan racun. Sekarang, King Sui juga merasa bahwa jaring laba-laba beracun Black Jade ini harus menjadi harta karun seperti lonceng jiwa. Setelah menahannya untuk beberapa saat, dia telah membersihkan indera spiritual yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya dari jaring laba-laba beracun Black Jade. Di tempat lain, Canger dalam masalah. Indera spiritual dari jaring laba-laba Black Jade telah dihapus. Ucap seorang pria paruh baya di kelantang kota 7 bintang berkata kepada seorang tetua. Selidiki, lakukan dengan cepat. Tetua itu berteriak dengan marah. Bersamaan dengan itu, di klan Sun, klan Li dan klan Lu, semua orang menerima berita bahwa sesuatu telah terjadi pada beberapa pemuda yang sering terlihat bersama. Berita ini menyebar dengan cepat ke telinga Helian Wei. Semua orang tahu bahwa keempat di antara mereka sering terlihat bersama dengan Helian Wei, dan bahwa mereka masih bersama sehari sebelumnya. Oleh karena itu, keempat klan langsung menuju ke klan Helian, menyebabkan dia shock. Dia tahu bahwa mereka berempat pasti telah meninggal, dan itu ada di tangan pemuda yang berasal dari benua awan hijau itu. Jika dia membiarkan keempat klan mengetahui bahwa kematian keturunan mereka terkait dengannya, bahkan klan Helian tidak akan bisa menyelamatkannya sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berpura-pura tidak tahu, bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara, harap tunggu sebentar. Aku akan memanggil Weir dan mencari tahu apa yang terjadi. Melihat empat pria dari masing-masing klan telah datang, Helian Bo berbicara saat dia memimpin mereka ke tempat duduk mereka. Helian Wei dipanggil dan dia melihat ke arah empat pria paruh baya dengan ekspresi bingung. Paman, bolehkah aku tahu kenapa Anda memanggil saya? Jika ada yang Anda butuhkan, Anda bisa memanggil saya, ucap Helian pura-pura tidak tahu apa-apa. Canger dan yang lainnya sudah mati. Ucap pria paruh baya kelantang berbicara perlahan saat dia memelototi Helian Wei. Helian Wei memandang dengan tidak percaya pada pria paruh baya yang berbicara, dan kemudian pada yang lain. Dia melanjutkan aktingnya dengan jatuh terduduk ke lantai. Paman, katakan siapa yang melakukannya. Ini salahku, aku tidak bersama mereka dengan baik. Saudara Helian, kami telah mengganggumu. Ucap beberapa dari mereka, lalu kembali dengan kecewa. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, tidak banyak yang bisa mereka katakan. Pria dari kelantang tidak dapat menemukan informasi apapun dari mata Helian Wei. Apalagi, Helian Wei dan yang lainnya memiliki hubungan yang cukup baik. Jika seseorang mengatakan bahwa dia telah menyakiti mereka, bahkan mereka tidak akan mempercayainya. Setelah semua orang pergi, Helian Wei terus berlutut di sana sementara ayahnya, Helian Bo, menatap putranya dengan linglung. Bicaralah, siapa yang membunuh mereka? Suaranya sangat tenang. Itu adalah pemuda yang dibawa Nona Di King dari benua Green Cloud. Helian Wei menjawab, suaranya bergetar. Apakah kau yang meminta mereka mencari masalah untuk pemuda itu? Helian Bo bertanya. Ya, ayah. Kepala Helian Wei semakin menunduk. Weir, apakah kau tahu apa yang kau lakukan salah hari ini? Helian Bo berjalan mendekati Helian Wei dan berjongkok di depannya. Aku telah menyebabkan kematian mereka. Tidak, tidak. Jadi bagaimana jika mereka sudah mati? Itu hanya beberapa nyawa. Helian Bo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku mohon perlindungan ayah. Kau masih kurang dalam sikap dan keberanian. Ketika ayah bertanya sebelumnya, kau seharusnya bersikeras bahwa kau tidak tahu apa-apa, seperti apa yang kau lakukan sebelumnya, untuk beradaptasi dengan keadaan. Ketahui apa yang kau inginkan dan lihat situasi dengan jelas. Hanya dengan ini, apakah kau bisa hidup lebih lama? Baiklah, karena insiden ini telah melibatkan klan Di, secara alami tidak akan ada habisnya. Sudah waktunya kau introspeksi diri.
Ikuti paman ketigamu ke lembah gunung dan pelajari melalui pengalaman. Ya, ayah. Di tempat lain, negeri Laut Giok. Setelah seminggu, King Sui terbang ke negeri Laut Giok. Saat dia memasuki negeri Laut Giok, dia mendaratkan burung api di platform langit kota. Platform langit adalah tempat di mana gerbong besar dan binatang terbang transit. Karena terlalu ramai di tempat lain dan sangat mudah menyebabkan kemacetan lalu lintas, tempat ini dibangun khusus untuk tempat parkir gerbong besar dan hewan terbang. Tuan muda, mau kemana? Suara kusir terdengar jelas setelah King Sui naik ke kereta binatang buas. Bawa aku ke penginapan terbaik di dekat sini. King Sui menjawab setelah berpikir sejenak. Aye, kereta binatang itu dengan cepat melaju. King Sui memberi kusir sebongkah perak sebelum dia naik ke kereta. Setidaknya kusir itu jujur, kereta binatang itu berlari kencang selama hampir 1 jam sebelum berhenti. Tuan muda, ini adalah penginapan abadi. Itu dianggap sebagai penginapan terbaik di daerah ini. Kusir memperkenalkan tempat itu kepada King Sui dengan sopan. King Sui mengangguk kepada kusir sebagai persetujuan diam-diam baginya untuk pergi dan untuk mengekspresikan kepuasannya tentang tempat yang ditemukan oleh kusir. Penginapan yang megah berdiri di hadapannya dalam kemegahan yang megah. Bangunan tertinggi di dunia 9 benua paling sering adalah penginapan jenis ini yang memiliki kamar dan restoran. Penginapan itu membentang di area yang luas, dan meskipun tinggi, hanya memiliki sekitar 10 lantai. King Sui selalu berpikir bahwa surga duniawi di negara Changlang adalah yang terbaik, tetapi sekarang dia berpikir bahwa itu sedikit lebih rendah dari penginapan abadi ini. 8 pelayan cantik dan berpakaian seksi berdiri di pintu masuk. Mereka mengenakan pakaian dengan desain yang sama. Mereka tersenyum pada orang-orang yang datang dan pergi sambil menyapa beberapa dari mereka dari waktu ke waktu. Sepertinya tidak peduli di era mana, teknik otodidak seperti ini akan muncul. Penginapan pada dasarnya akan menggunakan metode yang sama untuk menarik pelanggan. Dia melihat beberapa orang memasukkan catatan perak ke dalam belahan dada pelayan ketika mereka masuk. King Sui menggosok hidungnya. Bukankah hal semacam ini kuno? Ada aliran kuda dan kereta tak berujung di pintu masuk depan penginapan tersebut. Orang-orang yang mengunjungi tempat ini jarang orang biasa. Mereka kebanyakan dari kalangan orang kaya, atau kultivator yang dipersenjatai dengan senjata. Karena fakta bahwa seni bela diri disembah di dunia 9 benua. Selamat datang. 8 wanita berseragam mereka membungkuk dan dengan jelas menyapa King Sui ketika dia mencapai pintu masuk. Ini adalah pertama kalinya King Sui mengalami hal yang menyenangkan seperti itu. Dia memandangi beberapa wanita muda dan cantik dan dia merasa suasana hatinya sangat terangkat. Dia mengeluarkan beberapa uang kertas perak dan memasukkannya di antara dada besar itu seperti yang dilakukan orang lain, karena dia menikmati tindakan orang kaya. King Sui tidak memikirkan orang-orang ini. Mungkin itu karena dia telah menghabiskan waktu lama di dunia 9 benua dan telah terbiasa dengan keberadaan rumah bordil yang terbuka, tetapi dia tidak merasa bahwa mereka memiliki status rendah. Pelacur adalah pencari nafkah mereka sendiri dan secara mental lebih kuat daripada bandit yang merampok. Selain itu, sebagian besar dari mereka dipaksa ke posisi ini karena keadaan. Selain itu, dia merasa penting untuk memiliki semua jenis orang di dunia yang luas ini. Dunia hanya indah dan menarik karena dibuat oleh beragam orang. Semua orang menganggap rendah pelacur, tetapi para pelindung dan orang-orang yang memaksa pelacur itu sebenarnya lebih rendah daripada mereka. Tidak ada salahnya jika dia mau. King Sui tidak tahu apakah para pelayan itu adalah pelacur semacam itu. Tapi menilai dari apa yang dia amati, mereka sepertinya berada dalam situasi yang lebih baik dari itu. Para tamu hanya mencuri perasaan paling banyak. King Sui menemukan dirinya di lobi besar segera setelah dia memasuki penginapan. Banyak pelayan seperti yang ada di pintu masuk berdiri di sana. Mereka akan melangkah maju untuk menghibur para tamu yang masuk. Tuan, apakah Anda di sini untuk menikmati makan atau istirahat? Seorang wanita muda yang tinggi dan ramping maju ke King Sui dengan senyum di wajahnya.
Beri aku kamar dulu. Untuk makanannya, aku akan makan di lobi nanti, jawab King Sui setelah berpikir. Tentu, tolong ikuti aku. Wanita itu memimpin jalan dan King Sui mengikuti di belakangnya, mengagumi bagaimana pinggulnya bergoyang memikat saat dia berjalan. Seperti yang diharapkan dari penginapan terbaik, bahkan kualitas dan penampilan pramusaji mereka adalah yang terbaik. Tuan, kamar di bawah lantai 5 sudah terisi semua. Apakah Anda lebih suka tinggal di lantai 5 atau di atas lantai 5? Wanita itu menoleh dan bertanya. Saya ingin lantai tertinggi. King Sui menjawab setelah merenung sejenak. Saya minta tuan, lantai tertinggi tidak terbuka untuk umum. Wanita itu meminta maaf padanya. Carikan aku kamar satu lantai di bawah lantai tertinggi kalau begitu. Dia tidak menyangka lantai tertinggi tidak terbuka untuk umum. Dia ingin tinggal di lantai tertinggi sehingga dia bisa menikmati pemandangan malam setiap kali dia bebas dan juga bisa mendapatkan pemandangan yang lebih luas. Baiklah, wanita itu perlahan memimpin King Sui ke atas. Melihat wanita itu perlahan menaiki tangga yang indah mengingatkannya pada adegan yang dia kenal di mana dia juga mengikuti di belakang seorang wanita menaiki tangga. Yu He, pemandangan indah dari waktu itu terulang di benak King Sui. Dia masih bisa mengingat sensasi lembut dan lembut yang dia rasakan di hatinya. Tapi segalanya terasa sangat jauh sekarang. Hanya wajah yang disengaja dan halus yang masih tersisa di benaknya. Ketika dia ingat sikap keras kepala yang dia tunjukkan ketika mereka berpisah, dia merasa seolah-olah jantungnya ditusuk oleh jarum. Dia telah memberinya harapan, tetapi kemudian menghancurkan harapan itu dengan tangannya sendiri. King Sui selalu pasif dalam kasih sayang dan sangat jarang inisiatif. Dia hanya dianggap proaktif ketika berurusan dengan si King Zuang. Dia tahu bahwa itu karena keadaan pertemuan mereka dan di atas itu, si King Zuang adalah wanita pertama yang menyentuh hatinya ketika dia melihatnya di King Residence beberapa waktu yang lalu. Pemujaan yang dia miliki untuknya tidak memiliki niat lain di dalamnya. Aku akan mengikuti arus. King Sui menghela nafas dalam hati, tanpa menyadarinya, mereka telah mencapai lantai 9. Ada jauh lebih sedikit orang di sini dibandingkan dengan lantai sebelumnya. Ada sebuah ruang tamu besar tepat di tengahnya dengan beberapa meja dan kursi persegi panjang yang tertata rapi. Beberapa kelompok orang berada di sana menikmati makanan atau anggur mereka. Koridor mengelilingi ruangan. Ini adalah gaya arsitektur dunia 9 benua. Mungkin karena ketinggian, King Sui tahu dengan perasaan spiritualnya bahwa para tamu yang tinggal di atas lantai 5 semuanya adalah kultivator. Tuan, apa pendapat Anda tentang ruangan ini? Wanita itu tidak banyak bicara, tetapi setiap katanya tepat. Dia berasumsi bahwa bahkan tamu yang bertemperamen buruk atau tidak menyenangkan tidak akan merasa tidak puas dalam pelayanannya. Selain itu, wanita ini cukup cantik. King Sui berdiri di pintu masuk dan mengamati ruangan. Dia bisa melihat ruang tamu kecil berperabotan lengkap yang tampak seperti rumah yang nyaman. Ada juga kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Namun, dapur di sini kemungkinan besar hanya dekorasi karena Anda bisa makan apa saja di sini. Orang yang bisa tinggal di sini pasti bisa memesan apapun yang mereka mau untuk makan di menu. Bawakan saya beberapa hidangan khas di sini. King Sui memberi wanita itu senyuman dan kemudian berjalan menuju meja di sampingnya. Baiklah, King Sui duduk di sebuah meja di dekat koridor dan mengamati orang-orang di sekitarnya. Hanya ada kurang dari 20 orang yang tersebar di sekitar ruangan. Mungkin ini karena ini belum waktunya makan siang. Pernahkah kalian mendengar bahwa banyak hewan harta karun telah muncul di Laut Giok? Tepat ketika King Sui mulai bosan, sebuah cerita yang sangat menarik terdengar dari meja lain. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang binatang harta karun. Binatang harta karun. Binatang harta karun apa? Tidak mengherankan jika ada binatang harta karun di Laut Giok yang luas. Selalu ada rumor tentang itu selama beberapa tahun terakhir. Seorang pria parubaya yang duduk di satu sisi bertanya. Dia sepertinya sedikit tertarik dengan topik ini. Kali ini berbeda.
Banyak orang melihatnya. Itu adalah Crystal Lion, seorang pemuda berbicara untuk pertama kalinya. Crystal Lion, apa itu? Saya sendiri tidak terlalu yakin. Saat itu, saya melihat singa biru kecil dengan tubuh seperti kristal. Itu hanya seukuran kepalan tangan dan seluruh tubuhnya tertutup sisik. Saya mendengar banyak orang mengatakan bahwa itu adalah Crystal Lion, sejenis harta karun yang bisa mengeluarkan kristal dari tubuhnya. Menurut mereka, barang ini sangat berharga. Itu adalah harta yang tak ternilai. King Sui menguping dengan sangat penasaran. Dia sekali lagi mendapatkan berita tentang Laut Giok. Laut Giok adalah tujuan utamanya. Sepertinya dia harus buru-buru ke Laut Giok. Saat itu, pelayan dari sebelumnya datang membawa nampan besar yang dibungkus dengan kain brokat. Tuan, ini adalah hidangan khas Laut Giok. Kami telah mengukus keong, ikan putih giok yang direbus, daging kura-kura berkepala kembar. Apakah Laut Giok sangat luas? King Sui merasa seperti baru saja mengajukan pertanyaan yang sangat kekanak-kanakan. Wanita itu mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Ya, itu sangat luas. Apakah produk akuatik ini tertangkap sendiri di suatu tempat atau apakah Anda benar-benar membelinya dari beberapa penjual yang mengkhususkan diri dalam industri ini? King Sui memberi isyarat kepada wanita itu untuk duduk. Saya akan tetap berdiri karena itu aturan, ucap wanita itu tersenyum. King Sui memberinya senyuman dan tidak bersikeras lebih jauh. Tidak mudah untuk menangkap produk akuatik dari Laut Giok kecuali Anda adalah seorang pemburu veteran. Sebagian besar penginapan membeli ini dari para pemburu profesional tersebut, kecuali jika mereka memiliki tim pemburu sendiri. Untungnya, penginapan kami memiliki tim khusus, jadi Anda bisa tenang, Tuan. King Sui tersenyum. Wanita ini sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Bahkan dalam proses menjelaskan, dia tidak lupa untuk mengiklankan penginapan abadi tempatnya. Apakah Laut Giok berbahaya? Ya. Bisa jadi, tetapi biasanya tidak berbahaya dalam keadaan normal, kecuali jika Anda menjelajah ke wilayah laut dalam. Dikatakan bahwa beberapa binatang air yang sangat ganas tinggal di sana. King Sui menyukai cara wanita itu berbicara. Penampilan, tingkah laku, dan kebajikannya semuanya adalah yang terbaik. Seolah-olah ada udara ramah yang tak terlihat di sekitarnya. Dia merasa sangat santai berbicara dengannya. Karena penginapan ini dikenal sebagai penginapan abadi, bagaimana kalau menyajikan anggur terbaik yang Anda miliki? King Sui tertawa, tidak masalah sama sekali. Wanita itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan pergi. Ketika anggur disajikan, King Sui menemukan bahwa anggur itu dinamai anggur abadi mabuk. Dia segera menyesap dan berpikir bahwa itu cukup enak, aromatik, kaya tetapi tidak terlalu berlebihan. Hanya rasa yang benar-benar menyegarkannya dari dalam keluar. Namun, anggur ini memiliki atribut dingin. Meskipun sebenarnya bisa memperkuat konstitusi peminum, efeknya dinetralkan oleh atribut dingin ini. Jadi minuman anggur abadi yang diminum tidak lebih dari sekedar anggur yang lezat tanpa manfaat apapun. Apakah bosmu ada? Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengannya tentang anggur, King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. Dia memiliki perasaan bahwa orang yang bisa mendirikan penginapan ini jelas bukan orang biasa. Dia bisa jadi seseorang dari klan besar atau dari sekte lokal terbesar. Saat dia tiba di negara Laut Giok, dia merasa perlu untuk berkenalan dengan beberapa orang penting. Wanita itu sedikit mengernyit. Dia memandang King Sui seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa. King Sui menyadari alasannya setelah berpikir sedikit. Jika dia harus membawa siapa saja yang ingin bertemu bosnya, maka bosnya akan sangat sibuk. King Sui tersenyum pada wanita itu. Katakan padanya bahwa seseorang dapat membantunya menyingkirkan atribut dingin dalam anggur ini dan ingin bertemu dengannya. Wanita itu mengangguk dengan gembira dan pergi setelah mendengar kata-kata King Sui. Setelah 15 menit, wanita yang sebelumnya kembali dengan seorang pria muda. Pria itu tampak seperti berusia 30-an. Dia berpakaian sederhana, namun tampak sangat halus.
Dia memiliki penampilan yang sangat gagah dan merupakan pria tampan yang sangat standar. Bos dari penginapan abadi ini semuda ini. Halo, saya Nian Feng, manajer penginapan ini. Boleh saya tahu nama Anda? Bagaimana kalau kita naik ke atas dan mengobrol? Ucap pria itu memandang King Sui sambil tersenyum saat dia langsung ke intinya. Tentu, saya King Sui, dan Anda bisa memanggil saya begitu. Kalau begitu Anda bisa memanggil saya Nian Feng. Kewei, minta dapur untuk menyiapkan beberapa hidangan. Baiklah. Nian Feng dan King Sui berjalan berdampingan ke lantai tertinggi. Saudara King Sui, saya menduga bahwa Anda bukan orang lokal. Itu benar, saya baru saja tiba di negara Laut Giok hari ini. Ini dianggap perhentian pertama saya, jadi saya merasa sudah takdir kita bertemu satu sama lain. King Sui tersenyum, benar, aku juga merasakan hal yang sama. Untuk dapat bertemu dan bertukar kata dengan seseorang di antara lautan manusia bisa dianggap sebagai takdir yang besar. Bahkan hanya bisa melihat seseorang juga dianggap takdir karena Anda tidak bisa melihat banyak orang sepanjang hidup Anda. Mungkin 100.000, 200.000, Nian Feng tertawa ringan, jejak kesedihan bisa terdengar dari nada suaranya. Sayang sekali King Sui tidak melanjutkan percakapan ini tetapi dia malah mengubah topik pembicaraan. Saudara Nian Feng, pasti tidak mudah untuk mengelola penginapan. Masih baik-baik saja. Sedikit sibuk jadi saya punya sedikit waktu untuk berkultivasi. Jawab Nian Feng tertawa malu, mungkin karena dia ingat betapa emosionalnya dia sekarang. Keduanya segera tiba di lantai tertinggi. Tidak ada orang lain di sana. Sebuah bidang besar masuk ke bidang penglihatan King Sui dan dia segera tahu bahwa itu adalah tempat untuk berkultivasi. Mereka berjalan ke ruang tamu yang sangat besar. Nian Feng memintanya untuk duduk di kursi saat dia duduk di seberangnya. Saudara King Sui, bisakah kamu benar-benar menyingkirkan atribut dingin dalam anggur ini? Nian Feng bertanya tanpa berbelit-belit. Saat itu, dua pelayan datang dengan nampan berisi anggur dan piring. Mereka dengan terampil menempatkannya di atas meja teh secara berurutan dan kemudian perlahan pergi. Anggur yang disajikan masih anggur abadi mabuk yang dia miliki barusan, tetapi King Sui tahu bahwa itu adalah kelas yang lebih tinggi, hidangannya berbeda dan jelas tidak pada tingkat yang sama seperti sekarang. Rasa dan kualitasnya jauh lebih baik. Saya membawa anggur jenis lain, maukah Anda mencicipinya? King Sui mengeluarkan sebotol Tiger Bone Liquor. Dia segera membukanya dan menuangkan 2 gelas. Aroma anggur yang manis bahkan lebih menggoda daripada aroma anggur yang memabukkan, tetapi rasanya sangat mirip dengan anggur yang diminum di penginapan abadi ini. Tentu, Nian Feng mengambil gelas dan memandang King Sui dengan takjub. King Sui memberinya anggukan saat dia mengambil gelas lain dari meja dan menenggak isinya dalam satu tegukan. Nian Feng tersenyum dan memberinya anggukan. Senyumannya sangat tulus saat dia dengan cara yang sama menenggak isi gelas dalam satu tegukan. Setelah itu, dia menatap King Sui dengan tercengang saat keheranan memenuhi matanya. Ini sesuai dengan harapan King Sui karena rasa dari minuman anggur abadi yang diminum dan minuman keras tulang harimau sama persis. Hanya saja ki dingin dalam anggur abadi mabuk membatalkan efek asli meningkatkan konstitusi tubuh, dan minuman keras tulang harimau sangat bergizi. Meski rasanya sama tapi harga dan dampaknya akan sangat berbeda. Hanya fakta ini saja, jika King Sui membuka restoran di seberang penginapan abadi ini, dia bisa secara terbuka menghancurkan penginapan abadi ini dari bisnisnya. Saudara, mengapa Anda ingin membantu saya? Saya tahu nilai dari minuman ini, tolong beri saya pencerahan. King Sui melihat ekspresinya, ini adalah orang pintar, dia tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal yang akan menjadi milik Anda, bahkan tanpa memintanya, itu akan datang kepada Anda. Namun, hal-hal yang ditakdirkan untuk tidak Anda miliki, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, itu tidak akan menjadi milik Anda. Seperti yang Anda katakan, itu adalah takdir. Saudara Nian Feng, saya mencoba minuman anggur abadi yang diminum ini,
dan saya harus mengatakan bahwa sangat kebetulan bahwa resep kedua anggur ini sangat mirip. Bahan-bahan dalam anggur saya adalah sekitar 1000 tahun tulang harimau dan rumput api astral. Namun, salah satu ramuan dalam anggur abadi mabuk harus menjadi salah satu embun dingin yang esensial, ramuan yang dikaitkan dengan dingin. Terlebih lagi, jika ramuan ini tidak digunakan, kualitas anggur akan sangat terpengaruh. Ini, ambillah resep ini. King Sui langsung memberikan resep minuman keras tulang harimau kepadanya. Nian Feng menerimanya dengan kebingungan. Setelah semua King Sui telah mengungkapkan komponen yang paling penting, dia harus menerima niat baik ini dan dia dengan senang hati menerimanya. Saudara King Sui, tinggallah di sini selama 2 hari. Saya akan menyiapkan beberapa hal untuk Anda. Nian Feng berkata dengan serius, Kakak Nian Feng, apa Anda tidak ingin berteman denganku? King Sui tersenyum dan menatap Nian Feng. Siapa bilang begitu, berteman denganmu lebih dari yang bisa aku minta. Namun, Saudara King Sui, resep minuman keras tulang harimau Anda akan sangat berharga bagi siapapun. Terlebih lagi bagiku, bagaimana aku bisa menerimanya secara gratis? Seperti katamu, kita adalah teman dan saudara. Uang tidak penting di antara kita. Saya akan tinggal di negara Laut Giok untuk beberapa waktu, saya mungkin harus bergantung pada saudara Nian Feng. Ucap King Sui tersenyum, tidak apa-apa, jika saudara King Sui membutuhkan bantuan, katakan saja. Di daerah ini, saya, Nian Feng, dapat dianggap berpengaruh. Nian Feng sangat serius ketika dia mengatakan ini. Laut Giok, hamparan air laut hijau giok yang tak berujung tampak sangat menyenangkan secara estetika, dan ada ki spiritual yang samar mengalir di udara. Di sekitar pantai, ada banyak villa, tetapi pantai memisahkannya dari laut setidaknya sejauh 5 kilometer. Tidak ada kekurangan orang di pantai, terutama selama musim panas. Terlepas dari apakah itu siang atau malam, akan ada kerumunan orang yang bergerak bersama. Namun, banyak dari mereka yang merupakan pemburu atau keturunan keluarga kaya. Keturunan kaya biasanya membawa wanita ke sini untuk bersantai dan mengejar isi rok, lagi pula pemandangan dan suasana hati di sini cukup bagus. Sisanya adalah orang-orang yang mencari harta karun, ada banyak harta di laut, ada juga jutaan spesies makhluk hidup di sana. Mungkin ada beberapa makhluk berharga dengan khasiat obat, ikan langka, atau bahkan batu berharga khusus. Matahari sudah terbit, King Sui berdiri di pantai. Jumlah orang di pantai tidak sedikit, dan ada banyak orang dari kedua jenis kelamin. Namun, sangat sedikit orang yang mengenakan pakaian yang mengekspos banyak kulit. Air laut yang luas yang tampak seperti nektar berhiaskan berlian membuat King Sui merasa itu tidak terbayangkan. Melihat permukaan laut, ada banyak perahu kecil, dan sesekali terdengar gelak tawa dari beberapa pria dan wanita. Banyak orang yang mengenakan pakaian renang yang mirip dengan seluruh tubuh, dan berenang dengan bebas. Hanya sebagian dari anak-anak yang bermain-main di air dengan telanjang. Para kultivator Xiantian dapat berjalan di atas air, meskipun mereka harus menggunakan banyak Xiantian Qi. Para kultivator Martial King bisa berjalan di permukaan laut sepanjang hari tanpa masalah. King Sui ingin melihat Crystal Lion itu serta melihat hal-hal langka atau aneh apa yang ada di Laut Giok ini. Melihat laut adalah pengalaman, dan berdiri di tepi laut bisa meningkatkan cakrawala seseorang. Itu juga bisa meningkatkan suasana hati seseorang, memungkinkan seseorang menjadi riang. Mendaki gunung dan melihat pemandangan dari atas juga memiliki efek yang sama, sehingga banyak orang yang senang melihat ke laut atau mendaki gunung. Menurutmu apakah Crystal Lion akan muncul? Kudengar hanya satu Crystal Lion yang bisa ditukar dengan villa di sini. Sebuah suara pergi ke telinga King Sui, ketika dia menoleh. Dia melihat beberapa pemuda di dekatnya, 4 pria dan 2 wanita. Mereka tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun, sekitar usia yang sama dengan King Sui. King Sui merasa bahwa mereka tidak terlihat seperti keturunan kaya itu, tetapi dia tidak menganggapnya aneh, karena tidak banyak keturunan kaya. Ketika King Sui melihat sekeliling,
dia merasa bahwa orang-orang ini pasti dari keluarga biasa. Tian Yuan, bodoh, bagaimana bisa Crystal Lion muncul di tepi laut? Saya dengar penampakan terdekat adalah 5 kilometer dari pantai. Anda tidak akan pernah melihatnya di pantai ini. Salah satu pemuda lainnya menghadap dan mengatakan kepadanya, "Saudari Lantong, Laut Giok sangat besar, kudengar hanya ada beberapa ratus singa kristal, di mana kita akan menemukannya?" Tian Yuan menoleh dan bertanya kepada seorang gadis berambut panjang. Gadis itu memandang matahari di langit. "Siapkan perahu kecil dan jaring ikan." King Sui baru saja memperhatikan gadis ini, sosoknya cukup bagus. Dia sangat cantik dan lembut, kulitnya putih seperti salju, dan matanya hitam dan cerah. Dia memiliki alis yang panjang dan lebat, hidungnya lurus, kecil dan halus. Cara bibirnya sedikit menonjol sepertinya memberinya karakter khusus. Hatinya tergerak, King Sui merasa bahwa gadis ini pasti tahu di mana Crystal Lions akan muncul. "Hai, bisakah aku bergabung dengan kelompokmu?" King Sui berjalan dan bertanya. Keempat anak laki-laki dan kedua perempuan itu memandang King Sui dengan aneh, terutama saudara perempuan Lantong itu. Dia menyipitkan mata hitamnya yang cerah dan menatap King Sui. Penampilan beberapa pria itu cukup bagus, mereka tampak kuat, tinggi dan kokoh. Pada saat ini, beberapa dari mereka menatap King Sui. "Saya tidak memiliki niat buruk, saya hanya ingin melihat pemandangan bersama kalian. Dan saya bisa menjaga kalian. Kultivasi saya sedikit lebih tinggi dari kalian semua, jika terjadi sesuatu, saya dapat membantu." Ucap King Sui tersenyum, mungkin mereka akan setuju untuk membiarkan dia menemani mereka jika dia menggunakan chip tawar-menawar ini. Lantong melihat King Sui beberapa saat sebelum dia tersenyum, "Selamat datang di kelompok kami." King Sui tertegun sejenak. Awalnya ini gadis hanya bisa dianggap cantik, tetapi ketika dia tersenyum, King Sui merasa seolah-olah 100 bunga mekar pada saat yang bersamaan. Ini adalah perasaan yang unik dan nyaman. "Sudah hampir waktunya, ayo pergi." Setelah beberapa saat, gadis itu memberitahu orang banyak. Sebelumnya, King Sui telah mengetahui bahwa mereka adalah kelompok penjelajah negeri Laut Giok, dan bahwa mereka mencari harta karun, dan berburu untuk mencari nafkah. Di antara dua gadis itu, yang menjadi pemimpin adalah Lantong, dan yang lainnya adalah Yarong. Dari 4 anak laki-laki, 1 adalah Tian Yuan, dan yang menyebut Tian Yuan bodoh adalah Tai Dong. 2 sisanya adalah saudara laki-laki, yang lebih tua adalah Dao Wu, dan yang lebih muda adalah Xiao Wu. 5 orang naik perahu kecil. Diikat di belakang perahu kecil adalah perahu kecil lain yang digunakan sebagai cadangan. Mereka mendayung perlahan ke dalam air. Di saat yang sama, ada banyak perahu kecil lainnya menuju ke wilayah perairan dalam. "Sister Lantong, singa kristal itu hanya sebesar telapak tangan, tapi kudengar juga sangat beracun, benarkah?" Ucap Tian Yuan dengan naif sambil menunjukkan semangat penasarannya. Tubuh singa kristal tidak beracun, tapi menciptakan semacam kristal. Kristal ini sangat berharga. Kristal ini sendiri tidak berguna, tetapi jika digabungkan dengan racun, dapat meningkatkan efek racun hingga 1 kali lipat, terkadang bahkan berlipat ganda. Saat dikombinasikan dengan obat, ia juga memiliki efek serupa, yaitu meningkatkan potensi. Itu adalah harta sejati surga dan bumi. Saya mendengar bahwa beberapa pil obat khusus dapat dikombinasikan dengan kristal ini, memperoleh peningkatan efek yang serupa, jadi kristal ini tak ternilai harganya. Sangat disayangkan bahwa Crystal Lion hanya dapat menghasilkan 1 kristal sebesar kelingking setiap 500 tahun. Jadi, kristal itu jauh lebih berharga daripada singa kristal itu sendiri. Pada saat ini, King Sui menemukan bahwa gadis ini sangat terpelajar. Dia sepertinya tahu banyak hal. Inilah yang dikatakan oleh intuisi dan udara yang dia pancarkan. Lantong sesekali memandang ke langit, lalu mengarahkan Tian Yuan, Dao Wu, dan Xiao Wu untuk mendayung perahu ke arah tertentu. Pada saat yang sama, King Sui menyadari bahwa ada banyak orang di kejauhan yang melakukan hal serupa,
sekarang King Sui akhirnya tahu mengapa Lantong sering melihat matahari. Itu karena dikatakan bahwa Crystal Lion akan muncul di area yang disinari matahari di pagi hari. Namun, King Sui melihat bahwa area yang diterangi oleh matahari tidaklah kecil, untungnya ini belum tengah hari, atau akan ada sinar matahari di mana-mana, mereka bahkan tidak akan tahu kemana harus mencari wilayah laut dalam. Meskipun digambarkan sempit, namun lebarnya tidak kecil, sehingga banyak perahu kecil yang terus bergerak maju mundur di dalamnya. Hanya ada beberapa ratus Crystal Lions di area seluas itu. Untuk memenuhinya, dibutuhkan keberuntungan. Selain itu, meskipun Crystal Lion bukanlah binatang iblis, ia bisa bergerak sangat cepat di dalam air. Itu sangat pintar, memiliki mulut penuh dengan gigi tajam, dan legenda mengatakan bahwa pedang biasa yang berharga tidak akan dapat menembus pertahanannya tetapi bisa menggigitnya menjadi serpihan. Jadi, ketika binatang iblis biasa memakannya, pada akhirnya dia akan menggigit keluar dari perut binatang iblis itu. Ia memiliki daya hidup yang kuat, ia makan daging, dan amfibi, namun ia tetap berada di air hampir sepanjang waktu. Itu bukan binatang iblis namun binatang iblis biasa takut pada makhluk kecil ini. Lantong dan yang lainnya datang untuk menangkap singa kristal sehingga mereka dapat menukarnya dengan beberapa kekayaan atau sumber daya budidaya. Namun, dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak bisa menangkap Crystal Lions manapun. Namun, Lantong memiliki jaring khusus yang diturunkan dari leluhurnya. Tidak diketahui dari apa itu dibuat, tetapi benangnya berwarna putih keperakan, sangat kuat, dan memiliki karakteristik yang sangat lengket. Itu adalah harta karun yang bagus untuk dimiliki saat memancing untuk apapun. Namun, mereka tidak berharap memiliki King Sui sebagai tambahan. Crystal Lion sangat berharga tetapi tidak banyak orang yang bisa menunggu selama 500 tahun. Muncul, di mana? Semua orang berteriak dengan kacau. Tidak mungkin. Jaring ikan saya yang diturunkan dari nenek moyang saya telah digigit, sungguh jaring yang jelek, betapa mengecewakannya, makhluk itu sudah ada di jaring, tetapi lolos, sayang sekali. Bagaimana Anda menangkap ini? Dalam sebuah sekejap, suara diskusi parau yang tersebar memasuki telinga King Sui. Yang lain mungkin tidak punya waktu untuk menunggu Crystal Lion ini untuk menghasilkan kristal, tetapi King Sui punya waktu. Memikirkan kristal yang kuat itu, King Sui diam-diam membuat keputusan, dia perlu mendapatkan Crystal Lion hari ini. Tidak peduli bagaimana dia mendapatkannya, dia akan membeli, menukar atau bahkan merebutnya. King Sui menyebarkan perasaan spiritualnya karena dia merasa bahwa binatang yang berharga ini akan memiliki ki spiritual yang padat. Begitu dia merasakan ki spiritual yang kuat itu, fluktuasi, dia akan bergerak. Dengan kekuatannya saat ini, menangkapnya seharusnya tidak menjadi masalah. Sangat disayangkan setelah orang-orang sebelumnya berteriak, tidak ada orang lain yang berteriak bahwa mereka melihat Crystal Lion. Ini menyebabkan gatal di hati King Sui, dia menginginkannya. Lantong sesekali memandang matahari di langit, setelah berhenti beberapa saat, dia akan kembali menyesuaikan posisi perahu kecil itu. Adapun teriakan orang-orang yang mengklaim bahwa mereka telah menemukan Crystal Lion, itu bahkan tidak menyebabkan ekspresinya berubah. Wajahnya seperti batu giok, setenang air yang tenang, ini menyebabkan King Sui diam-diam mengagumi temperamennya. Waktunya hampir berakhir, ayo kembali. Seseorang berteriak setelah beberapa saat, lalu pergi dengan kapalnya. Begitu seseorang pergi, ada orang lain yang akan melihat matahari lalu pergi juga. Sister Lantong, haruskah kita pergi? Ucap Tian Yuan melihat ke arah Lantong dan bertanya, pindahkan 500 meter lagi ke wilayah laut dalam di sisi barat. Lantong memberitahu kelompok 5 orang itu, King Sui diam-diam menyimpan kekuatannya, selama mereka bisa menemukan Crystal Lion, dia akan bisa menangkapnya. Melihat ekspresi percaya diri Lantong, King Sui terkejut menemukan bahwa dia memiliki kepercayaan yang tak terlukiskan padanya. Dia merasa bahwa dia pasti bisa menemukan Crystal Lion. Berhenti. Lantong memegang jaring kecil di tangannya dan memandang air laut tanpa bergerak. Lihat,
Ada perahu kecil di sana yang belum putus asa, mereka mungkin tidak tahu waktunya hampir habis, lebih baik hanya kembali besok. Seseorang berkata dengan suara keras, tidak pasti apakah dia mencoba mengingatkan kelompok King Sui atau memberitahu orang lain tentang hal itu. Hanya dengan satu pandangan, Anda dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga miskin, yang mencoba peruntungan mereka. Mereka mungkin tidak sadar bahwa mereka sedang menuju ke tepi wilayah laut dalam, mereka mempertaruhkan nyawa mereka di sana. Saudara Feng, ayo pergi dan kembali besok. Cepat kembali. Dalam waktu singkat, sekelompok besar orang-orang pergi. Namun, ada beberapa perahu kecil yang berlayar menuju ke arah perahu yang ditumpangi King Sui. Ketika Lantong melihat mereka, dia mengerutkan kening. Itu Wang Biao dan kelompoknya. Sister Lantong, apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika kita berhasil menangkap Crystal Lion, itu akan direnggut olehnya. Tian Yuan berkata dengan cemberut, siapapun yang berani merebut dariku akan menderita kemurkaanku. Tai Dong mengeluarkan parang besar berwarna hitam di udara yang mengesankan. Namun, dia hanya memiliki kekuatan dari komandan bela diri tingkat puncak. Tai Dong, simpan parangmu, kami di sini untuk menangkap singa kristal, bukan untuk bertarung. Lantong menghadapi Tai Dong dan memarahinya, orang yang besar, tinggi, dan kokoh ini segera berubah menjadi seekor domba kecil. Ini memungkinkan King Sui untuk menyimpulkan bahwa pria yang teguh ini memiliki perasaan yang lembut untuk Lantong, tetapi sayang itu adalah cinta yang tak terbalas. Segera, 3 perahu kecil mendekat, King Sui merasa bahwa situasi ini cukup santai. Ini karena baginya, orang-orang ini seperti semut. Perasaan inilah yang dirasakan para ahli. Orang-orang seperti itu percaya diri karena mereka memiliki segalanya di bawah kendali. Terlepas dari situasinya, dia akan dapat mengelolanya. King Sui akhirnya merasakan perasaan percaya diri dan ketenangan seperti itu, tidak ada yang bisa menyebabkan ekspresinya berubah. Sebenarnya setiap orang, ketika ditempatkan dalam perspektif yang relatif, bisa menjadi ahli, seperti bagaimana King Sui sekarang menjadi ahli bagi mereka, bagaimanapun, di mata kultivator martial Saint dan di atasnya, dia hanyalah seekor semut. Saudaraku Lantong, mengapa repot-repot berjuang seperti ini? Jika kamu mengikutiku, kamu akan hidup dengan baik, tidakkah kamu merasa lelah seperti ini? Seorang pemuda gemuk memimpin mereka tertawa terbahak-bahak. King Sui melihat pemuda itu, tingginya sekitar 1,8 meter, tapi pinggangnya juga lebarnya sekitar 1,8 meter, dia benar-benar bakso besar. Jika dia berbaring di atas kecantikan, itu akan membunuhnya. Dia memiliki mata segitiga dan sepasang alis yang terlihat tertekan, dan ketika dia tertawa, sepertinya dia menangis. Dia memiliki ekspresi cabul di wajahnya dan ketika dia melihat Lantong, dia hampir ngiler. Ini membuat King Sui bertanya-tanya orang macam apa orang tuanya, bagaimana mereka bisa melahirkan hal yang begitu menyedihkan. Berapa kali Suster Lantong berkata, bermimpi, berhenti melecehkan saudariku Lantong. Tian Yuan berdiri di sisi Lantong dan dengan marah berteriak keras. Namun, Lantong tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengerutkan kening, dan memandang Wang Biao dengan kesal lalu terus menatap air laut. Pertimbangkan sejenak, ya, aku, Wang Biao, benar-benar seburuk itu. Dalam area sejauh 500 km, kamu sangat menjengkelkan, pergilah, berhentilah mengganggu pekerjaanku. Lantong menyela aliran kata-kata Wang Biao yang tak ada habisnya dengan ketidaksenangan, dia bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya untuk melihatnya. King Sui tahu bahwa Wang Biao tidak berani menggunakan kekerasan, ini menyebabkan dia merasa itu aneh. Melihat bahwa orang berkulit tebal ini tidak berniat untuk pergi, King Sui mengeluarkan sebongkah batu dan diam-diam melemparkannya. Puh, Tuan Muda, perahunya bocor. Segera, teriakan khawatir terdengar. Cepat ganti perahunya, cepat, jika aku, Tuan Muda, tenggelam, seluruh keluargamu akan dikuburkan bersama denganku. Wang Biao menjadi pucat dan berteriak dengan keras,
King Sui menebak bahwa klan Wang ini bukan salah satu dari klan besar itu, baik itu atau Wang Biao hanyalah sepotong sampah yang telah dilupakan keluarganya, tidak ada orang di sekitarnya yang merupakan kultivator Xiantian. Wajar jika Wang Biao panik, dia tidak berkultivasi dan tidak bisa berenang. Jika dia jatuh ke air, tubuhnya yang gemuk pasti akan tenggelam, dan jika yang lain ingin menyelamatkannya, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Lantong menatap King Sui dengan serius dan tersenyum, senyumnya sangat indah. Namun, King Sui berpura-pura tidak tahu apa-apa, dia juga tidak melihat ke arah Lantong. Batu yang dilemparkan King Sui membawa kekuatan getaran, tidak hanya memecahkan lubang di kapal, itu juga menyebabkan daerah sekitarnya pecah seperti kaca, mustahil untuk menghentikan lubang itu. Cepat, ada binatang iblis, Wang Biao menyeret tubuh gemuknya ke perahu kecil lain, perahu kecil yang awalnya luas sekarang penuh, seluruh perahu bahkan tenggelam lebih dalam 15 cm. Kamu dan kamu, pergi ke perahu kecil lainnya. Wang Biao menunjuk kedua orang dan berkata. King Sui mengulurkan dan bersiap untuk menghadiahkan mereka batu lain, tapi dia dihentikan oleh Lantong. Lupakan saja, meskipun dia adalah sampah Wang Clan, dia masih orang dari Wang Clan, lebih baik memiliki sedikit masalah. Tampaknya, itu muncul, Tian Yuan tiba-tiba menunjuk ke air dan berteriak dengan keras. Lantong membuang salah satu jaring kecil di tangannya, tetapi King Sui baru saja melompat ke laut dengan ganas seperti anak panah meninggalkan tali busur. Dia menciptakan percikan besar ketika memasuki air, ini dilakukan dengan sengaja oleh King Sui. Penglihatan dan kecepatan King Sui saat ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, King Sui melihat 3 Crystal Lions, masing-masing seukuran kepalan tangan. Tubuh mereka transparan seperti kristal. Tubuhnya ditutupi baju besi skala, fitur wajah dan anggota tubuhnya sangat mirip aslinya. Begitu saja, King Sui bahkan tidak punya waktu untuk melihat dengan hati-hati sebelum melompat ke air. Lengannya seperti naga di air yang dalam. Dia secara akurat meraih Crystal Lion dengan tangannya masing-masing dan dengan cepat melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. Hanya setelah mencari-cari dan tidak melihat orang lain, King Sui muncul ke permukaan. Namun, dia benar-benar datang tepat pada waktunya untuk melihat Crystal Lion di jaring Lantong benar-benar melarikan diri dari jaring aneh itu di udara. King Sui tidak ragu-ragu untuk mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Dia menangkapnya di tangannya, seolah menangkap bor besi. Crystal Lion mengeluarkan jeritan binatang halus yang tajam. Lantong dan yang lainnya terkejut bahwa King Sui benar-benar bisa menggunakan tangan kosongnya untuk menangkapnya. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan King Sui tidak normal, tetapi mereka masih merasa bahwa itu tidak terbayangkan. King Sui hanya meraih Crystal Lion di tangannya begitu saja dan naik ke perahu, lalu mengulurkan tangannya ke Lantong dan berkata, "Ini milikmu." Meskipun itu hanya sebuah kata sederhana, King Sui masih bisa merasakan bagaimana perasaan mereka. Itu adalah perasaan gembira. Meskipun tidak jelas, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas. "Aku tidak menginginkannya, itu milikmu," ucap Lantong tersenyum pada King Sui. Dia tidak dapat menerima Crystal Lion. King Sui menjadi kosong sesaat, lalu dia berkata, "Saya memiliki beberapa kegunaan untuk Crystal Lion ini. Bagaimana dengan ini? Mari kita ambil saat saya membelinya dari Anda. Bagaimana dengan itu? Aku akan memberimu sesuatu yang akan memuaskanmu." "Tidak perlu, ini milikmu. Jika Anda tidak menangkapnya, itu akan melarikan diri. Kami seharusnya memberi selamat kepada Anda sebagai gantinya." Meskipun dikatakan seperti itu, King Sui tahu bahwa tindakannya sebelumnya untuk melompat ke air sangat gegabah, dan telah menunjukkan bahwa dia memiliki niat untuk merebutnya. "Saya seorang alkemis, saya kekurangan bahan tertentu, mungkin Crystal Lion ini bisa menggantikannya. Jika Anda hanya menolak saya seperti itu sama dengan mengusir saya. Saya bersedia melakukan pertukaran untuk makhluk kecil ini, atau saya akan merasa tidak nyaman tentang hal itu, kultivasi saya akan terhenti." Lantong terkikik,
ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu. Orang lain akan memiliki wajah serakah, tetapi pria ini sebaliknya, seolah-olah dia adalah seorang bajingan yang merasa tidak nyaman karena tidak bisa memberikan sesuatu. Kalau begitu berikan kami beberapa pil abadi, Tuan Alkemis. Lantong tertawa sampai matanya yang cerah berubah menjadi bentuk bulan sabit, dia tampak sangat bahagia. King Sui mengusap hidungnya, saya tidak punya pil abadi tapi ini pil pemelihara konstitusi, dan ini pil vitalitas harimau. King Sui memberikannya kepada mereka, setiap orang menerima 10 pil pemeliharaan konstitusi dan 10 pil vitalitas harimau. Mereka menerimanya tetapi mereka tampaknya bingung. King Sui tersenyum pada mereka, mari kita kembali ke pantai terlebih dahulu, Anda akan mengetahui efeknya setelah Anda mengkonsumsinya. Makan 1 pil pemeliharaan konstitusi dan 1 pil vitalitas harimau. Ambil pil pemelihara konstitusi terlebih dahulu, lalu makan pil vitalitas harimau. Perpanjang waktu, ambillah sebulan sekali dan itu akan berhasil. Waktu untuk berburu Crystal Lions hari ini telah berlalu, mereka hanya bisa kembali dan kembali ke pantai. Segera, beberapa dari mereka kembali ke pantai. King Sui telah melempar Crystal Lion ke alam valet Jade Immortal. Ada banyak orang di pantai yang melihat tindakan King Sui dan kelompoknya, tetapi mereka tidak yakin apakah mereka menangkap Crystal Lion atau tidak, sedangkan untuk pakaian King Sui, itu terbuat dari sutra bulan dari istana surgawi, itu tahan terhadap air dan api. Rambutnya yang basah kuyup dan air yang terbawa sudah lama mengering. Masih dini hari saat mereka kembali ke pantai, namun sudah banyak tenda yang didirikan di pinggir pantai. Ini dipasang oleh mereka yang berada di sini untuk bersantai, serta mereka yang ada di sini untuk berburu atau menangkap Crystal Lions. Lantong dan kelompoknya, serta King Sui, berjalan menuju area dengan 3 tenda, tenda mereka didirikan di sana. Lantong dan Tai Dong masing-masing memiliki 1. Kakak beradik itu, Dawu dan Xiao Wu, berbagi 1 tenda. Kami masih memiliki tenda, haruskah kami membantu Anda mendirikannya? Lantong memandang King Sui dan tersenyum, saya sudah punya 1, saya akan melakukannya sendiri. Anda bisa melakukan urusanmu sendiri dulu. Oh, Anda sudah bisa minum pil itu. Jangan khawatir, tidak ada masalah dengan pil itu. Ucap King Sui menggosok hidungnya saat dia tersenyum, sepertinya kamu sering memberi orang lain pil yang bermasalah. Lantong tersenyum ketika dia memasuki tendanya, King Sui dengan cepat mendirikan tendanya. Setelah beberapa saat, 4 orang keluar dengan ekspresi kaget saat mereka menatap King Sui. Pil ini benar-benar disempurnakan oleh Anda, ucap Lantong memandang King Sui. Dia sangat terkejut, ketika King Sui melihat ekspresinya, dia sudah menebak bahwa gadis ini, yang budidayanya tidak tinggi, tahu banyak hal. Dia seharusnya bisa mengetahui bahwa ini bukan pil biasa, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa disaring oleh alkemis Xiantian. Bahkan jika itu adalah pil kelas rendah, efek dari pil yang disempurnakan oleh tingkat yang berbeda dari alkemis berbeda. Hahaha, aku tidak mendapatkan apa-apa dengan berbohong kepadamu, kan? King Sui tertawa. Lantong memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajahnya tetapi dengan cepat berubah. Dia tersenyum pada King Sui dan berkata, rasanya aneh tiba-tiba memiliki alkemis yang kuat di sisi kami. Ketika malam tiba, semua orang datang keluar untuk berjalan-jalan di pantai. Mereka sudah merasakan kekuatan dari pil vitalitas harimau, tetapi sebenarnya yang terkuat adalah pil pemeliharaan konstitusi. Hanya saja, efeknya tidak secepat itu. Kekuatan 1000 jin adalah sesuatu yang lebih terukur bagi mereka, terutama setelah 10 pil. Dalam 10 bulan, itu akan menghasilkan peningkatan total kekuatan 10.000 jin. Bahkan di puncak alam Hautain, seorang kultivator tidak akan memiliki kekuatan sebanyak itu. Saudara King Sui, mengapa Anda datang ke benua tengah? Lantong sudah tahu King Sui berasal dari benua Green Cloud, terlebih lagi, tidak perlu berbohong kepadanya tentang hal itu. Saya tiba-tiba merasa ingin datang untuk melihat-lihat atau saya tidak akan mendapatkan harta itu hari ini.
King Sui berkata dengan senang hati. Crystal Lion ini adalah makhluk yang menantang surga. Jika dia mendapatkannya lebih awal, maka efek dari pil yang dia miliki di masa lalu akan sangat meningkat. Matahari akan terbenam di barat dan ada awan kuning muncul di cakrawala merah. Ada banyak orang di pantai. Ada suara tawa, suara manis wanita, dan bahkan suara para pembudidaya yang berlatih dengan pedang mereka. Cahaya merah matahari terbenam mengubah sosok semua orang menjadi bayangan merah, membuat mereka tampak sedikit kabur, daya tarik yang samar. Ketika malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal, dia sangat ingin melihat Crystal Lions. Ada 3 hal kecil biru yang cukup jernih di kolam yang sedang tidur siang. Melihat Crystal Lion ini, King Sui menjadi sangat bersemangat, meskipun hal-hal ini masing-masing hanya seukuran tinjunya. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan baju besi berskala elegan, terlihat sangat indah. Ikan dan udang di kolam menjadi makanan Crystal Lions. Namun, karena ukurannya yang kecil, ketiga Crystal Lions hanya memakan ikan blackfish sepanjang hari sekitar 30 cm. Melihat alam Valet Jade Immortal yang diperbesar, King Sui menggunakan waktu ini untuk menanam beberapa hal lain. Namun, dia meninggalkan area yang luas kosong, tempat itu untuk Raja Iblis Babi Ngepet untuk beristirahat dan untuk King Sui untuk berkultivasi.